Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Fauzan Abdillah. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan trunking, masih pada materi Cisco CCNA ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi seperti praktek dan kasus-kasusnya, kita akan membahas dulu tentang konsep dari VLAN ini teman-teman. Jadi, VLAN itu memiliki kepanjangan sebagai berikut, yaitu Virtual Local Area Network. Nah, jadi untuk konsepnya di sini saya akan menjelaskan secara perumpamaan aja ya, teman-teman. Atau kita sebut saja sebagai gambarannya itu seperti apa. Jadi misalkan di sini saya memiliki satu ruangan, ya, satu ruangan eh, jaringan lokal yang dimana setiap 3 PC ini akan diberikan divisinya masing-masing, ya, teman-teman. Misalkan untuk yang divisi pertama sebagai engineering, yaitu memiliki IP 192.168.10.0/24. Di sini kita sebut saja sebagai VLAN 10, teman-teman. Lalu untuk yang kedua, itu ada kita sebut saja divisi programming ya, dengan IP 192.168.20.0. Lalu yang divisi ketiga adalah divisi marketing yang memiliki IP 30.0. Nah, nanti setiap divisi ini akan terbagi menjadi VLAN-VLAN yang berbeda. Misalkan untuk divisi yang pertama itu VLAN 10, divisi kedua VLAN 20, dan divisi 3 itu VLAN 30, teman-teman. Lalu setiap perangkatnya ini akan terhubung ke switch ya. Kita hubungkan ke switch, teman-teman. Misalkan semuanya terhubung ke satu switch ya. Nah, seperti itu. Setelah semuanya terhubung seperti ini, di dalam switch ini kita bisa mengkonfigurasi VLAN-nya, teman-teman. Jadi misalkan interface yang terhubung ke apa ini namanya, teman? Yang terhubung ke VLAN 10 itu bisa kita konfigurasikan masuk ke dalam VLAN 10, teman-teman. Atau kita sebut saja interface-interface yang ada di switch ini itu kita kelompokkan dalam satu VLAN yang sama, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman konsepnya. Jadi mereka itu VLAN-nya digunakan untuk membedakan suatu divisi ataupun blok subnet, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini kan tentunya memiliki subnet yang berbeda ataupun blok subnet yang berbeda ya. Kalau ini 10.0, 20.0, dan 30.0. Dan fungsi dari VLAN ini itu ada dua, teman-teman. Yaitu pertama, fungsi pertamanya adalah sebagai manajemen. Jadi misalkan dari VLAN 10 ini karena dia engineering atau berfokus kepada pemeliharaan, jadi nggak terlalu membutuhkan yang namanya koneksi internet, itu misalkan akan diberikan bandwidth sekitar 10 Mbps aja. Nah, bagaimana kalau yang programming? Karena yang programming itu lebih membutuhkan banyak sumber daya, maka misalkan akan diberikan bandwidth 20 Mbps. Nah, kalau yang marketing itu juga sama, teman-teman. Misalkan marketing kan lebih berfokus ke promosi dan upload-upload mengiklankan gitu ya. Jadi mungkin akan membutuhkan koneksi internet yang lebih cepat lagi dan misalkan akan diberikan bandwidth 30 Mbps. Nah, itu yang pertama untuk fungsi manajemen. Fungsi yang kedua itu adalah sebagai pemecah broadcast domain, teman-teman. Jadi seperti yang kalian tahu ya, misalkan kita itu ingin mengirimkan paket dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, itu kan misalnya ini belum kita konfigurasikan VLAN ya, teman-teman. Misalkan kita kirimkan dari PC 0 ke PC 4, tentunya nanti dari PC 0 ini akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke semua perangkat, seperti itu, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi kalau menggunakan VLAN, itu tentunya nggak akan, oh maaf teman-teman, harus yang sama subnet ya. Misalkan dari PC 1 ingin dari PC 0 ke PC 2, nanti dari PC 0 ini akan dimasukkan ke switch, lalu dari switch akan disebarkan ke semua perangkat yang ada. Nah, kalau kita menggunakan VLAN, itu dari PC 0 ingin ke PC 2, kita
pertama-tama paketnya akan masuk dulu ke switch, lalu ke PC2, nanti bukan ke PC2, maksudnya hanya ke yang VLAN yang sama aja teman-teman. Jadi yang VLAN berbeda seperti PC3 sampai PC8 itu nggak akan dikirimkan paket ARP-nya ya, seperti itu. Jadi begitulah salah satu fungsi dari VLAN, yaitu memecah broadcast domain. Oke teman-teman, kurang lebih untuk konsep VLAN itu seperti itu ya. Jadi saya harap kalian akan lebih mengerti ketika saya melakukan praktek pada pembahasan berikutnya. Langsung saja kita akan langsung masuk ke prakteknya. Oke teman-teman, sekarang di pembahasan kali ini kita akan melakukan praktek dari VLAN-nya ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu jaringan lokal teman-teman, yang dimana nanti kita akan edit di sini. Misalkan ini adalah VLAN, VLAN 10 ya teman-teman. VLAN 10 dengan IP VLAN 10 ya, dengan IP 192.168.10.0/24. Oke, ini untuk VLAN 10 dan ini adalah untuk VLAN kedua, teman-teman. Kita beri nama VLAN 20 ya. VLAN 20. Lalu IP-nya adalah 192.168.20.0/24 seperti itu. Nah, lalu setelah itu teman-teman, setelah kita mengedit nama VLAN-nya dan untuk IP-nya, kita pertama-tama akan memberikan dulu IP pada setiap PC-nya teman-teman. Itu kita beri ke desktop, IP configuration ya. Tentunya kalian udah tahu cara memberikan IP pada setiap perangkat PC. 10.1/20.255.255, oke, udah benar. Sekarang di PC2 kita ke desktop, IP configuration 192.168.10.2, enter, oke. Nah, sekarang di PC3 kita tambahkan juga IP-nya teman-teman, 192.168.10.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah benar. Nah, setelah kita berikan IP di VLAN 10, VLAN 20-nya juga kita berikan IP ya. Nah, kalau di VLAN 20, IP-nya itu menggunakan 20.0, berarti 192.168.20.1 dan subnet masknya sama, /24 ya. Lalu di PC5 juga kita berikan IP-nya, teman-teman. Titik 2 dong. Tadi di PC4 berapa? Titik 1 kan ya? Ya benar, titik 1. Berarti di PC6 ini kita menggunakan titik 3 teman-teman. Titik 3 255.255.255.0. Oke. Nah, setelah semuanya dikonfigurasikan memiliki IP, kita akan mengkoneksikan semua perangkat komputer ini, kita sambungkan ke switch ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana sih caranya supaya saya bisa itu sekalian mengsambungkannya itu, jadi nggak satu-satu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan satu-satu ya. Nah, caranya itu kalian tekan tombol kontrol lalu sambil pilih yang tanda petir ini atau kabel yang mau kalian pilih. Lalu setelah itu ya tinggal kalian sambungkan aja seperti ini. Set. Set. Nah, mantap. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah semuanya itu tersambung, kita akan coba tes koneksi dulu nih teman-teman. Apakah PC-PC yang ada di VLAN yang sama itu bisa saling berkomunikasi? Oke, ini sudah berhasil. Oke, ini juga sudah berhasil. PC4 ke PC5 berhasil. PC4 ke PC6. Oh, masih valid ya teman-teman. Coba kita cek ya. IP-nya 20.1. Oke, padahal sudah benar ya teman-teman. 20.1 ini 196. Oh, maaf, saya ada sedikit membuat kesalahan. Oh, sepertinya enggak teman-teman.
20.2, oke. 192, 168, 20.3. Ini kan udah benar ya, teman-teman. Kenapa masih gagal ya? Nah, tapi dari PC 5 ke PC 6 berhasil, tapi ke PC 4 kenapa gagal ya? Coba IP-nya akan saya ketikkan ulang. 192.168.20.1. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Nah, sekarang sudah successful ya. Tadi kan sebelumnya itu gagal, sekarang sudah successful. Oke. Setelah kita berhasil mengkoneksikan setiap bukan mengkoneksikan sih. Sekarang setiap perangkat pada VLAN yang sama itu bisa saling berkomunikasi. Sekarang bisa tinggal kita konfigurasikan aja VLAN-nya. Teman-teman tinggal masuk ke bagian switch-nya ya, lalu kalian pergi ke tab CLI. Ketika sudah di dalam CLI ini, teman-teman bisa masuk ke mode konfigurasi global, teman-teman, atau global configuration ya. Masuk dulu ke mode privilege. Lalu ketikkan conft untuk masuk ke mode konfigurasi global. Nah, sekarang pertama-tama kita akan buat dulu VLAN-nya, teman-teman, dengan komen VLAN 10 seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita sudah masuk ke dalam bagian VLAN-nya ya, VLAN 10. Nah, setelah kalian masuk ke dalam VLAN 10, misalkan kalian namain nih, nama VLAN-nya itu mau apa? Misal nama VLAN 10 ini adalah programming seperti ini, teman-teman. Oke. Lalu setelah kita buat VLAN 10, teman-teman perhatikan nih di sini. PC 1 yang ada di VLAN 10 itu kan dia tersambungnya ke switch melalui interface FA0/1 ya. Nah, berarti di sini kalian masuk ke interface FA0/1-nya, interface FA0/1, teman-teman. Nah, setelah kalian sudah masuk ke interface dari PC yang ingin kalian masukkan VLAN-nya atau kalian masukkan ke VLAN 10, itu teman-teman bisa ketikkan komen switch port mode akses seperti ini. Lalu kita enter. Nah, setelah kita switch port mode akses ini, kalian bisa ketikkan lagi switch port akses VLAN 10 seperti ini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita bisa kembali lalu untuk mengecek apakah interface FA0/1 ini sudah masuk ke VLAN 10 atau belum, kalian bisa ketikkan komen do show VLAN brief seperti ini. Lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi komen do show VLAN brief ini adalah komen yang digunakan untuk melihat VLAN apa saja yang tersedia pada switch ini, teman-teman. Nah, kalian lihat pada defaultnya, sebenarnya semua interface ini tuh tersambung ke VLAN yang sama, yaitu VLAN 1. Yaitu adalah, kita sebut saja VLAN defaultnya ya. Nah, tetapi sekarang kita mau mengelompokkan VLAN-VLAN tertentu, bukan maksudnya interface-interface tertentu yang akan kita masukkan ke VLAN 10 dan VLAN 20, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada VLAN name-nya, yaitu adalah programming VLAN 10 ya dia, teman-teman. Dan untuk statusnya aktif, dan kalau kalian perhatikan port di sini adalah interface yang sudah masuk ke VLAN 10 seperti itu. Sekarang setelah kita masukkan FA0/1, kita tambahkan juga teman-temannya, teman-teman, yang ada di FA02 dan FA03 ya, supaya mereka juga bisa kita kelompokkan ke VLAN 10. Langsung saja kita masuk ke interface FA02-nya, FA0/2, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke. Setelah di FA02 berhasil, sekarang kita ke FA03. Langsung saja switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke. Lalu kita exit, kita coba do show VLAN brief lagi, teman-teman. Do show VLAN brief. Lalu kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang
Untuk interface FA01 sampai FA03 yang mengarah ke perangkat-perangkat PC yang akan dikelompokkan ke VLAN 10 itu sudah masuk ya. Oke. Sekarang kita buat juga untuk VLAN 20-nya. Kita ketikkan komen VLAN 20. Kita beri nama, name adalah engineering. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan interface mana aja nih yang akan dikelompokkan ke VLAN 20. Nah, kalau kalian lihat di sini kan FA04 yaitu yang connect ke PC 4, FA05 yang connect ke PC 5 dan FA06 yang connect ke PC 6. Nah, misalkan nih teman-teman, Bang, gimana sih misalkan ada banyak banget interface yang harus dimasukkan ke dalam VLAN tertentu, pasti harus satu-satu kan? Enggak juga, teman-teman. Kalian juga bisa masuk ke beberapa interface secara sekaligus ya, tetapi dengan catatan interface-nya itu harus berurutan. Misalkan seperti ini, kita mau masuk ke interface FA04 sampai FA06 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface int ini, interface atau kita langsung aja interface boleh. Lalu ketikkan range FA0 slash dari 4 sampai 6 seperti itu teman-teman. Lalu kita enter. Nah, teman-teman di sini kalau sebelumnya itu config sampai interface aja, sekarang kalian lihat ada tambahannya yaitu range. Yaitu untuk menandakan bahwa kita sudah ada di dalam lebih dari satu interface supaya bisa langsung mengkonfigurasi seperti itu, teman-teman. Nah, langsung aja di sini teman-teman bisa tiru atau ikuti langkah sebelumnya ya, yaitu menggunakan command switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke. Setelah itu kita coba cek lagi dengan command do show VLAN brief seperti ini, lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa interface FA0 sampai FA03 sudah dikelompokkan ke dalam VLAN 10. Lalu untuk interface FA04 sampai FA06 sudah dikelompokkan juga ke VLAN 20. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya, teman-teman. Yaitu kita akan melakukan pengujian fungsi dari VLAN yang kedua, yaitu memecah broadcast domain. Nah, kalau sebelumnya kita itu sudah sedikit melakukan ngeping ya teman-teman dari PC 1 ke PC beberapa. Sekarang kita akan coba hapus ARP table-nya dulu. Dari PC 1 teman-teman, kita ke command prompt, kita ARP min D seperti ini. Lalu kita cek ARP min A. ARP min A, kita enter, oke udah nggak ada. Sekarang di PC 2 teman-teman, kita hapus ARP-nya ya. Supaya mereka seperti pertama kali berkomunikasi, belum berkenalan. Di sini juga ARP min D. Oke. Tetapi di sini juga bisa teman-teman, kita juga ngecek apakah sudah ada ARP yang berkenalan melalui switch ini. Yaitu caranya kalian kembali dulu ke mode privilege. Lalu kalian ketikkan do MAC address. Oh, kan ya teman-teman. Show MAC. Nah, show MAC address table teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada beberapa MAC address yang sudah terekam teman-teman. Jadi kita akan menghapusnya dulu. Oke, jadi untuk menghapus semua ini teman-teman, untuk menghapus semua riwayat yang telah terekam di sini, maksudnya riwayat ARP table-nya, teman-teman bisa ketikkan atau ganti dari show-nya itu menjadi command clear. Seperti ini, teman. Clear MAC address table. Setelah itu kita coba cek lagi. Sekarang sudah kosong. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah fungsi dari VLAN itu benar-benar berhasil, teman-teman. Yaitu langsung saja kita ke simulation untuk membuktikan apakah memang berhasil ya. Fungsi dari VLAN-nya itu untuk memecah broadcast domain, teman-teman. Langsung saja. Di sini misalkan kita mau mengirimkan
paket dari PC1 ke PC3. Nah, teman-teman lihat bahwa dia masih ARP ya. Kita lihat dari PC0 dikirim ke switch, dan dari switch itu hanya dikirimkan ke perangkat ataupun hanya dikirimkan ke yang satu VLAN aja, teman-teman. Kan biasanya kalau kita nggak konfigurasi VLAN, dikirimkan juga ke wilayah yang ini ya. Wilayah yang ini nih, teman-teman. Nah, yang ini. Nah, kalau kita konfigurasi VLAN, broadcast-nya itu akan dipecah dan hanya dikirimkan ke yang beberapa VLAN-nya yang sama aja. Oke, jadi dari dari switch dikirimkan ke PC2 dan PC3, lalu PC3 menjawab, dikirimkan ke switch, lalu dari switch dikirimkan ke PC1. Nah, setelah mengkonfirmasi bahwa itu adalah PC3, lalu PC1 mengirimkan paket ICMP ke PC3. Dan dari PC3 akan mengirimkan lagi ke switch, dan dari switch ke PC1. Lalu hasil dari pengiriman paket data itu adalah successful, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba ya dari yang PC5 ke PC4. Apakah broadcast domainnya itu akan dikirimkan ke VLAN 10 atau enggak, teman-teman? Sekarang kita coba ya, lihat. Dari PC5 dikirimkan ke switch, dan dari switch itu hanya dikirimkan kepada VLAN 20 saja, atau perangkat-perangkat yang dikelompokkan ke dalam VLAN 20, seperti itu. Jadi berarti sudah berhasil ya, teman-teman, tentang tentang VLAN ini. Jadi salah satu fungsinya tentang memecah domain itu sudah berhasil ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, setelah kita ini belum selesai ya. Oke, setelah kita membahas tentang fungsi dari VLAN ini dan praktek dari VLAN-nya, di video selanjutnya maksudnya, di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang atau menambahkan ruangan baru pada si VLAN ini, teman-teman. Untuk praktek VLAN lebih lengkapnya ya, kita akan membuat ruangan kedua. Oke teman-teman semuanya, setelah kita mempraktekkan bagaimana konfigurasi VLAN, selanjutnya kita akan menyiapkan topologi ruangan kedua untuk mempraktekkan tentang bagaimana trunking itu berjalan, teman-teman. Jadi langsung saja di sini kita akan menyiapkan dulu topologi ruangan keduanya ya, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya itu kan ruangan pertama yang ini yang sudah kita buat ya. Sekarang saya mau buat topologi ruangan keduanya, teman-teman. Oke. Kita siapkan dulu perangkat-perangkatnya ya, seperti switch. Kita siapkan dulu switchnya, teman-teman. Kita gunakan switch yang ini, oke. Dan seperti biasa kita akan menyiapkan 3 perangkat PC, teman-teman. Oke. Di sini saya sudah memiliki PC1, PC2, PC3. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita menyiapkan perangkat-perangkatnya. Kita konekkan semua perangkat ini ke switch ya. Oke. Oke. Kita konekkan dulu semuanya, teman-teman. Nah, setelah dikonekkan, kita konfigurasikan IP-nya juga nih, teman-teman. Nah, karena di sini kita mau membuat topologi ruangan kedua, otomatis kita akan samakan ya, teman-teman. Jadi, kita akan samakan seperti pada ruangan 1. Contohnya itu seperti ini ya. Kita akan buat VLAN 10 yang di bagian kiri ini VLAN 10. VLAN yang di kanan itu adalah VLAN 20. Jadi dengan IP yang sama juga. Jadi langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Oke, langsung 192.168.10.4. Oke, ini 255.255. Oke. Kalau yang ini kan terakhir itu 10.3 ya, teman-teman. Berarti di sini dimulai dari titik 4 sampai titik 6. Oke, langsung saja kita ke desktop. Kita konfigurasikan dulu ya, teman-teman, semua IP-nya. Oke, sekarang ke PC8. Konfigurasi, kita ke desktop. Tambahkan IP-nya 192.168.10.6. Oke. Sekarang kita ke PC9. Kalau ke PC9 nih kita mulai dari 4 lagi ya, tapi ini 20.4.
Oke. PC10 itu 92.168.20.5 20.5. Oke. Nah, yang terakhir PC11 kita konfigurasikan itu 92.168.20.6. Oke. Karena semua VLAN ini kita menggunakan /24, jadi subnet masknya juga sama ya teman-teman, 255.255.255.0. Oke. Setelah kita konfigurasikan IP pada setiap ini perangkat PC, sekarang kita konfigurasikan VLAN-nya ya. Teman-teman sebelumnya sudah tahu kan cara mengkonfigurasi VLAN? Jadi seharusnya kalian sudah mengerti ya cara mengkonfigurasinya. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 10. Kita beri nama programming, name programming. Oke. Kita exit, lalu kita masuk ke interface berapa ini? Interface 1, interface 2, dan interface 3 ya. Langsung saja interface range supaya kita bisa langsung masuk ke beberapa interface secara sekaligus teman-teman. FA 0/1 sampai 3. Switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Oke. Setelah itu kita konfigurasikan VLAN 20-nya teman-teman. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 20 name marketing. Seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita masuk ke interface, kalau nggak salah itu dari 4 sampai 6 ya teman-teman. Interface range FA 0/4 sampai 6. Setelah itu kita masukkan ke VLAN 20 switch port mode akses switch port akses VLAN 20. Oke, sekarang kita cek apakah semua interface tersebut sudah masuk ke VLAN-VLAN yang masing-masing teman-teman. Coba kita cek ya dengan command do show VLAN brief seperti ini. Do show VLAN brief, oke. Nah, dia sudah masuk ya ke VLAN 10 yaitu FA01 sampai 03, dan dari FA04 sampai 06 itu kita kelompokkan ke VLAN 20. Duh. Perut saya sakit teman-teman. Asam lambung saya naik. Oke. Jadi sekarang kita tes koneksi deh teman-teman langsung ya. PC 0 ke PC 7 berhasil. PC 7 ke PC 8 berhasil. Sekarang dari PC 9 ke PC 10 berhasil juga. Sekarang dari PC 10 ke PC 11. Dari PC 11 ke PC 10 apa sih, Wak? Juga berhasil teman-teman. Oke. Nah, setelah kita berhasil mengkonfigurasikan topologi ruangan kedua, kita tambahkan. Jadi di pembahasan berikutnya kita akan langsung saja untuk konfigurasi trunking. Oke teman-teman semuanya, sekarang di pembahasan kali ini kita akan coba belajar terang. Nah, terang itu apa sih teman-teman? Jadi terang itu kurang lebih contohnya untuk menghubungkan antara VLAN 1 dengan VLAN 10 yang ada di ruangan 1 dan VLAN 10 yang ada di ruangan 2 ini bisa saling terhubung dengan cara melewati interface yang terhubung dari switch ke switch. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan, terang itu memiliki fungsi supaya VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi meskipun mereka berada di ruangan yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya supaya kalian mendapatkan gambaran bagaimana konsep atau cara kerja dari terang ini, langsung saja teman-teman kita mempraktekkan bagaimana terangnya bisa bekerja. Di sini kalian pilih koneksi dulu atau kalian harus mengkoneksikan dulu, menghubungkan antara dari switch 1 ke switch 2. Nah, kalian perhatikan nih, mereka kan terhubung dari switch ke switch menggunakan atau melalui interface FA 0/7. Nah, sekarang kita masuk nih dari switch pertama dulu,
kita masuk ke tab CLI. Seperti biasa, kita masuk dulu ke mode configuration-nya ya. Oke, setelah kita berada di mode configuration, teman-teman lihat nih, kan interface yang menghubungkan antara switch ke dengan switch adalah FA07. Nah, sekarang kita masuk nih ke interface FA07-nya. FA0/7 kita masuk. Nah, setelah kita berada di dalam berada di dalam interface FA0/7, kita bisa konfigurasikan terangnya dengan komen switch port mode terang seperti ini. Supaya untuk mengaktifkan di FA0/7 ini itu diaktifkan sebagai mode terang seperti itu. Lalu setelah kita enter, kita coba kembali dan untuk melihat apakah FA0/7 ini sudah aktif sebagai terang, teman-teman bisa menggunakan komen show interface terang seperti ini. Kita enter. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini ada namanya port 0/7 yang dimana dia modenya on dan statusnya menjadi trunking teman-teman seperti itu. Jadi FA07 berperan sebagai mode terang. Nah, setelah kita konfigurasikan pada switch 1, di switch 2-nya juga akan kita konfigurasikan nih teman-teman. Tuh, kumat. Nah, seperti biasa kita masuk ke mode configuration. Nah, seperti yang tadi kita lihat dulu nih, kalau di switch 2 juga sama ya, dia melalui interface FA0/7. Jadi kita tinggal masuk ke interface FA0/7-nya, 0/7, enter, dan kita aktifkan terangnya teman-teman. Switch port mode terang. Oke, kita exit, kita coba lihat lagi apakah uh, sudah aktif terangnya teman-teman. Ya, statusnya sudah trunking, berarti antara switch dengan switch ini sudah saling terhubung atau jadi mereka bisa berkomunikasi ya antar VLAN, bukan antar VLAN sih maksudnya, dari VLAN yang sama meskipun memiliki apa namanya? Meskipun memiliki apa sih itu namanya? Ruangan yang berbeda seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi langsung saja kita coba lakukan pengujiannya ya, mencoba ping antar VLAN, astagfirullah. Maksudnya mencoba ping dari VLAN yang sama meskipun ruangannya berbeda, teman-teman. Langsung saja ya. Di sini kita menggunakan tab simulation biar lebih mudah, teman-teman. Oke. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Segini aja lah ya. Oke. Langsung saja di sini kita coba kita mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Kirim dong. Nah, sudah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari PC1 mengirimkan ke switch. Nah, dari switch akan dikirimkan ke kepada yang memiliki satu VLAN. Tapi di sini mereka untuk yang dari paket yang ini itu dikirimkan dulu ke switch dan dikirimkannya ke VLAN yang sama. Nah, tadi teman-teman perhatikan ya ada logo seperti ini, logo X yang berarti PC1 ini kan tujuannya mau ke PC7. Nah, tapi di bagian ruangan 1 nggak ada yang identitasnya itu yang dimiliki oleh PC7. Jadi dia berpindah ke ruangan 2, nge-broadcast ke VLAN yang sama, dan akhirnya ditemukanlah bahwa PC7 berada di ruangan kedua, seperti itu. Lalu dari PC7 mengirimkan ke switch, dari switch dikirimkan lagi ke switch, lalu dikirimkan ke PC1. Nah, dari PC1 dikirimkan lagi paket ICMP ya teman-teman. Tuh, kalau sebelumnya adalah ARP, sekarang dikirimkan paket ICMP, dikirimkan lagi ke switch, lalu barulah paket tersebut diterima oleh PC7. Seperti itu. Lalu dari PC7 mengirimkan kembali dari switch 2 ke switch 1, lalu dari switch 1 kembali lagi ke PC1 untuk menunjukkan atau melaporkan hasil dari paket tersebut bahwa paketnya sudah dikirimkan dengan berhasil atau sukses, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman jadinya. Sekarang kalau sebelumnya itu kita sudah mencoba koneksi dari VLAN 10, kita coba lagi ya, takutnya ada kesalahan, teman-teman.
Dari PC2 ke PC0, kita coba. Oke, sudah sukses. Dari PC3 ke PC berapa ini? PC8 juga sukses. Nah, sekarang kita akan coba melakukan ping dari PC4 yang merupakan VLAN 20 ke VLAN 20 juga, tapi di ruangan yang berbeda. Langsung saja kita langsung lakukan ping PC4 ke PC9, statusnya successful. Dari PC5 ke PC10 successful juga, dan dari PC6 ke PC11 juga successful, teman-teman. Oke, jadi saya anggap untuk yang praktek terang ini sudah berhasil dan tidak ada kesalahan apapun ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, teman-teman, di pembahasan yang ke nggak tahu, saya lupa, teman-teman. Pokoknya di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang allowed terang. Nah, jadi allowed terang itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi allowed terang memiliki definisi, yaitu VLAN berapa aja yang diizinkan untuk melewati interface FA0/7 ini. Jadi kan pada defaultnya, nih saya tunjukin dulu ya, teman-teman, di switch pertama tuh. Oke, and kita masuk dulu ke mode konfigurasi, lalu kita coba lihat trunkingnya, teman-teman. Do show interface trunk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu pada port FA0/7 yang statusnya sudah terang, itu VLAN yang diizinkan untuk melewati terang tersebut adalah dari VLAN 1 sampai 1005, teman-teman. Jadi pada defaultnya di sini emang sudah tersetting seperti itu, teman-teman. Tapi kita bisa menyeting supaya VLAN-VLAN yang diizinkan untuk terang itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20, teman-teman. Seperti itu. Lalu kalau kalian lihat di sini, VLAN allowed and active in management domain adalah VLAN-VLAN yang sebelumnya sudah pernah melewati trunking di FA07 ini, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut aja bagaimana supaya mengedit untuk VLAN yang diizinkan melewati terang FA0/7 ini, itu berapa aja. Yang bisa diizinkan itu hanya 10 dan 20, teman-teman. Caranya gampang banget. Di sini teman-teman pertama masuk dulu ke interface FA0/7-nya. Oke. Lalu kalian ketikkan command switch port terang allowed. Nah, setelah itu VLAN 10,20. Nah, berarti yang diizinkan VLAN yang diizinkan untuk melewati terang FA0/7 itu hanyalah VLAN 10 dan 20. Lalu kita enter. Kita exit, kita coba lagi, teman-teman, lihat do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat yang kalau sebelumnya itu yang diizinkan dari VLAN 1 sampai 1005. Nah, sekarang yang diizinkan hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Berarti kalau misalkan kalian konfigurasi VLAN baru, misalkan VLAN 30, itu nggak akan bisa lewat, teman-teman. Sebelum kita izinkan juga ya, seperti itu. Dan mungkin untuk belajar tentang allowed terang, sampai di sini aja, teman-teman. Kita nggak terlalu membutuhkan sih soal itu. Dan langsung saja kita akan coba membuat uh, topologi ruangan ketiga. Oke, teman-teman, jadi tadinya tuh di pembahasan kali ini saya mau membahas tentang membuat topologi ruangan ketiga. Nah, tetapi karena teman-teman sudah mengetahui ya cara membuat topologi ruangan ketiga itu gimana, mengkonfigurasi VLAN-nya juga gimana, kalian tinggal bisa meniru cara membuat di VLAN 1, maksudnya di ruangan 1 dan ruangan 2 ya. Dan karena pembahasan seharusnya yang sekarang itu adalah membuat topologi ruangan ketiga, yang notabene-nya adalah sama seperti membuat ruangan 1 dan 2. Jadi mungkin untuk pembahasan dan pembuatan sekaligus konfigurasinya akan saya skip aja ya, teman-teman. Karena memang pembuatannya itu nggak jauh berbeda, jadi saya akan skip aja dan langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mengenai trunking pada MLS. Nah, MLS itu apa, teman-teman? Jadi MLS itu memiliki kepanjangan multi layer switch, yang dimana switchnya itu dia juga bisa berperan sebagai router, teman-teman, sesuai dengan namanya ya, multi layer. Dan langsung saja di sini karena saya sudah mengkonfigurasi dan membuat topologi ruangan ketiganya, jadi
untuk pembahasan ini kita akan skip aja teman-teman ke pembahasan yang berikutnya. Nah, jadi di sini saya mau mencoba trunking tapi menggunakan switch yang mode multilayer ya. Di sini kalian bisa pilih yang switch, lalu pilih yang ini teman-teman. Yang kayak gini tuh namanya multilayer switch. Nah, kalian bisa baca ya, multilayer switch seperti itu. Lalu langsung saja kita akan koneksikan mode terangnya ya teman-teman, yaitu dari switch 3 ini kita akan konekkan ke multilayer switch-nya. Oke. Nah, dari switch yang pertama ini, dari switch yang ketiga ini, kita masuk dulu ke interface FA0/8 ya teman-teman. Karena FA0/8 ini kan dia baru dibuat ya dan akan diterangkan juga. Jadi langsung saja switch port mode terang untuk di FA0/8. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan terang pada multilayer switch-nya. Di sini kita masuk ke switch-nya, multilayer yang MLS. Lalu kita masuk ke tab CLI. Apa ini? Yuk kita no aja teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk ke mode konfigurasi global atau mode konfigurasi. Nah, di sini kita lihat dulu nih teman-teman. Dari multilayer switch, itu yang terkoneksi ke switch 3 adalah FA0/1. Oke. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke kumat. Aduh, maaf teman-teman. Saya kadang suka naik asam lambungnya. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke interface FA0/1 seperti ini. Lalu kita coba switch port mode terang. Nah, di sini kalian lihat comment rejected alias komennya itu ditolak. Kenapa bisa ditolak? Karena saya akan menjelaskan sedikit dulu nih teman-teman. Notepad, kita akan jelaskan lewat notepad ya. Oke. Nah, jadi pada defaultnya itu pada defaultnya terang itu memiliki dua mode teman-teman. Terang itu memiliki dua mode. Ada mode yang namanya ISL, yang dimana mode ISL ini disediakan oleh Cisco, yang berarti misalkan switch yang dari Cisco bertemu switch juga yang vendornya sama, yaitu sama-sama Cisco. Nah, mereka akan menggunakan yang namanya ISL teman-teman. Nah, tetapi untuk yang mode kedua, yaitu nama modenya apa ya teman-teman, saya lupa, bentar. Nama modenya adalah 802.1Q seperti ini. Nah, kalau yang mode .1Q ini itu modenya open standar teman-teman. Jadi misalkan kita ibaratkan vendor Cisco itu akan dihubungkan ke yang switch juga tapi memiliki vendor yang berbeda, itu dia akan menggunakan yang namanya .1Q seperti itu. Nah, tetapi meskipun ini merupakan switch yang sama, tetapi switch yang ini tuh hanya support terang yang .1Q teman-teman. Kalau kalian lihat ya di sini, misalkan kita keluar dulu deh, do show interface terang. Nah, kalian lihat di sini encapsulation-nya kan dia menggunakan .1Q ya teman-teman. Nah, sedangkan pada multilayer switch ini dia pada defaultnya menggunakan ISL teman-teman, ataupun dia bingung nanti ini mau menggunakan ISL ataupun yang .1Q, makanya dia komennya rejected. Nah, jadi saran saya untuk mengkonfigurasikan supaya dia masuk ke enkapsulasi .1Q, teman-teman bisa ketikkan komen switch port terang lalu encapsulation .1Q seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter dan kita ubah terangnya itu menjadi encapsulation .1Q, barulah kita bisa switch port mode terang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau sebelumnya itu dia rejected, switch port mode terangnya sekarang sudah diizinkan seperti itu. Kalau kita coba buka do show interface terang, di sini kalian lihat encapsulation-nya sudah berubah menjadi 802.1Q seperti itu teman-teman. Oke, mungkin video kali ini
pembahasan kali ini tentang VLAN dan tracking akan saya bagi menjadi dua part ya, teman-teman. Untuk yang part pertama akan selesai saja sampai di sini karena durasinya yang terlalu lama dan sebenarnya masih ada beberapa pembahasan-pembahasan yang belum saya bahas. Jadi mungkin saya akan bahas di video berikutnya aja, teman-teman. Oke? Dan oke, saya mungkin akan menutup videonya sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat dan kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Astagfirullah. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.